Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya ingin ketenangan, tanpa kabar panggilan. Halo teman-teman dan Bapak dosen. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan membahas mengenai conversational message. Nah, sebelum itu saya mengucapkan semoga teman-teman stay safe, stay di rumah aja, jangan kemana-mana, soalnya pandemi ini juga belum selesai. Dan juga Tuhan memberkati kalian semua atau kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai conversational message, yang dimana kelompok kami akan membahas 3 hal besar ataupun 3 hal pokok yang ada di conversational message. Yang pertama, nanti akan dijelaskan oleh saya itu mengenai prinsip-prinsip dalam percakapan. Kemudian yang kedua mengenai pengungkapan percakapan yang akan disampaikan oleh Sani. Kemudian yang ketiga akan membahas mengenai percakapan sehari-hari yang akan dibahas oleh Krishna. Oke teman-teman, saya mulai dari bagian saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip percakapan, yang dimana di prinsip-prinsip percakapan itu dibagi menjadi 5 komponen. Pertama itu prinsip proses, kemudian prinsip kerjasama, prinsip kesopanan, prinsip dialog, dan yang kelima atau yang terakhir ada prinsip turn taking. Oke, kita mulai di prinsip proses ya teman-teman. Nah, proses suatu percakapan itu perlu diingat apabila tidak semua orang berbicara dengan lancar sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh banyak buku atau teks. Jadi dalam percakapan itu nggak mesti berjalan lancar, kan mesti ada gangguan, baik itu secara bahasa ataupun bicara. Dan itu juga akan mengganggu suatu proses yang nantinya akan kayak bagaimana tingkat keberhasilan suatu percakapan itu sendiri. Nah, di sini ada 5 langkah dalam menyampaikan pesan ataupun dalam melakukan percakapan agar percakapan tersebut berjalan dengan lancar. Langkah pertama yaitu membuka percakapan. Hal ini biasa dilakukan kalau kita kayak mengucapkan salam. Nah, sebelum kita memulai percakapan itu sebisa mungkin kita membuka saluran percakapan untuk memulai interaksi yang lebih bermakna. Contohnya itu kayak halo, hai, ataupun selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, yang kedua adalah umpan maju. Nah, umpan maju ini seperti memberikan pratinjau ataupun gambaran umum tentang fokus percakapan. Jadi sebelum percakapannya lebih intim ataupun lebih mendalam, kita harus ada fokus dalam percakapan itu sendiri, ataupun mau kita giring kemana sih percakapan itu. Nah, contohnya itu kayak apakah Anda mendengar apa yang terjadi di kelas kemarin. Nah, itu kan contoh pembahasannya itu juga nanti akan seputar kejadian yang terjadi di kelas pada waktu kemarin. Nah, kayak gitu. Kemudian langkah ketiga itu adalah langkah bisnis. Nah, bisnis di sini menjadi substansi atau fokus pembicaraan. Istilah bisnis digunakan untuk menekankan bahwa sebagian besar percakapan memiliki tujuan. Bisnis dilakukan melalui pertukaran pesan pembicara dan pendengar. Nah,
dapat dikatakan bahwa bisnis itu menekankan sebagian besar percakapan memiliki tujuan. Jadi terjadinya suatu percakapan itu nggak semata-mata karena ya terjadi begitu aja. Walaupun percakapan itu singkat ataupun kebalikannya yaitu panjang, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari percakapan itu sendiri, entah itu informasi ataupun lain sebagainya. Kemudian langkah keempat yaitu umpan balik. Langkah ini merupakan kebalikan dari langkah kedua itu tadi, yang bagian umpan maju. Nah, di sini terjadi proses perenungan dalam percakapan untuk memberi sinyal bahwa sejauh kita sadari bisnisnya ataupun langkah ketiga tadi sudah selesai. Ketika menjadi penerima umpan balik, pastikan untuk menunjukkan minat pada umpan balik tersebut. Kemudian langkah terakhir yaitu penutup. Nah, penutup sendiri sering diungkapkan dengan betapa puasnya seseorang melakukan percakapan tersebut. Penutup juga bisa digunakan untuk menjadwalkan percakapan di masa depan ataupun di waktu selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan apabila penutup dirasa tidak jelas, yang kemudian percakapan seringkali menjadi canggung. Nah, di sini kalau kita kayak mencapai suatu tujuan yang kita inginkan dari percakapan tersebut, kemungkinan besar akan terjadi percakapan-percakapan selanjutnya. Nah, itu bisa juga untuk menunjukkan bagaimana kepuasan atau tingkat keberhasilan dari percakapan itu sendiri. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa percakapan ini tidak mencapai tingkat keberhasilannya atau kita merasa kurang puas dengan hasil percakapannya. Oke, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kerjasama. Dalam prinsip kerjasama ini, seseorang secara implisit mau ataupun untuk diajak bekerja sama dalam mencoba memahami apa yang dikatakan oleh masing-masing individu. Nah, di sini lebih tepatnya kayak memahami antara satu dengan lainnya, memahami percakapan antara kedua individu. Nah, di sini ada beberapa pepatah, yaitu pepatah kualitas, kuantitas, relasi, dan juga cara yang menjadi pembahasan dalam prinsip kerjasama itu sendiri. Pertama, mengenai pepatah kuantitas. Sebisa mungkin kita ataupun yang terlibat dalam percakapan itu sendiri menjadi informatif untuk mengkomunikasikan makna yang dimaksud. Sertakan informasi yang membuat makna itu sendiri jelas. Kemudian pepatah ini ataupun pepatah kuantitas tadi dapat dilanggar ketika informasi yang diperlukan oleh seseorang kemudian malah dihilangkan. Nah, itu tuh kayak informasi-informasi yang ada dalam percakapan tersebut itu malah dihilangkan gitu loh. Dihilangkan dalam artian bahwa informasi-informasi tersebut itu sudah tidak kredibel lagi. Kemudian ada pepatah kualitas. Nah, mengatakan apa yang dianggap benar ataupun tahu, dan jangan mengatakan apa yang dianggap itu salah. Ketika seseorang sedang melakukan percakapan, orang tersebut menganggap bahwa informasi orang lain benar sejauh apa yang diketahui orang tersebut. Kemudian ada pepatah relasi. Berbicara tentang apa yang relevan dengan percakapan itu sendiri. Prinsip ini sering dilanggar oleh pembicara yang menyimpang secara luas atau sering menyela komentar yang tidak relevan, menyebabkan seseorang bertanya-tanya bagaimana komentar ini terkait dengan apa yang orang tersebut didiskusikan. Jadi misalnya kayak kita membahas suatu topik mengenai buku. Nah, di situ tuh kita orang-orang yang mendengarnya itu ya udah sepemahaman si pendengar itu yaitu buku, membahas tentang buku, tapi si pembicara ini malah membahas mengenai koran, majalah, dan lain-lain. Jadi kayak apa itu namanya, kayak panjang lebar gitu loh, topik pembahasannya itu malah melebar kemana-mana. Jadi si pendengar ini bertanya-tanya apakah yang awalnya itu membahas buku, kenapa kok bisa jadi
panjang lebar atau melebar begitu saja. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada pepatah cara. Hindari ambiguitas, bersikap relatif singkat, kemudian atur pemikiran ke dalam urutan yang bermakna. Gunakan istilah yang mudah dipahami oleh pendengar. Nah, ini jatuhnya itu kayak cara-cara bagaimana percakapan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama ya bersikap relatif singkat, kemudian atur pemikiran ke dalam urutan yang bermakna. Nah, di sini agar informasi-informasi tersebut berjalan secara runtut ataupun ada kerangkanya gitu, agar apa yang dipahami oleh pendengar itu sama ataupun sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh si pendengar itu sendiri. Kemudian setelah membahas mengenai prinsip proses dan prinsip kerjasama, ada prinsip ketiga, yaitu prinsip kesopanan. Nah, di sini ada ahli bahasa, yaitu Geovarilich, yang mengidentifikasi ada 6 prinsip kesopanan. Yang pertama, prinsip-prinsip tersebut ada pepatah kebijaksanaan, yaitu pernyataan pertama. Kebijaksanaan dalam percakapan seseorang memiliki arti bahwa seseorang tidak memaksakan hak orang lain untuk melakukan apa yang ingin orang tersebut lakukan. Jadi misalnya kayak orang tersebut ingin membahas suatu hal itu, ya udah, jangan kita paksakan orang tersebut untuk membahas hal tersebut gitu loh. Contohnya kayak orang tersebut ingin membahas hal A, kita nggak usah memaksakan orang tersebut untuk membahas mengenai hal B. Nah, contohnya kayak begitu. Kemudian pepatah kedua adalah kemurahan hati. Nah, di sini membantu dalam mengkonfirmasi pentingnya individu lain waktu, wawasan, ataupun bakat individu tersebut. Kemudian pepatah selanjutnya adalah persetujuan ataupun pernyataan ketiga, mengacu pada memuji seseorang atau memuji seseorang dengan cara tertentu dan meminimalkan ekspresi kritik ataupun ketidaksetujuan. Nah, di sini sebisa mungkin kita meminimalisir kritik ataupun ketidaksetujuan kita dalam percakapan tersebut, karena ini mengenai kesopanan ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak mengkritik orang tersebut kan jatuhnya kayak wah, nggak enak gitu loh dipandang sama orang lain. Kemudian pepatah kesopanan selanjutnya adalah kelima adalah pepatah perjanjian. Nah, mengacu pada seseorang mencari area kesepakatan dan kemudian mengungkapkannya. Kemudian pepatah yang terakhir ataupun keenam yaitu pepatah simpati, mengacu pada ekspresi pemahaman, simpati, empati, dukungan, dan juga support lain untuk orang tersebut. Setelah membahas mengenai prinsip kesopanan, di sini saya kemudian akan menjelaskan mengenai prinsip dialog. Dalam dialog, setiap orang merupakan pendengar dan pembicara. Nah, jadi ada dua peran yaitu pendengar dan juga pembicara. Kemudian ada pengirim dan juga penerima. Nah, tujuan dari dialog itu sendiri adalah untuk saling mengerti, mendukung, dan empati. Ada rasa hormat yang timbul terhadap orang lain, bukan karena apa yang dapat dilakukan atau diberikan orang ini, tetapi hanya karena orang tersebut adalah manusia dan pantas diperlakukan dengan jujur dan juga tulus. Nah, di sini itu yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan antara monolog dan juga dialog. Nah, di sini kan membahas prinsip dialog yang tentunya ada lawannya, yaitu monolog. Nah, monolog merupakan sisi yang berlawanan dari dialog. Nah, itu. Kemudian monolog merupakan komunikasi di mana satu orang berbicara dan orang lain menjadi pendengar. Tidak ada interaksi nyata antara kedua peran tersebut ataupun peserta dalam percakapan tersebut.
komunikator monolog hanya berfokus pada tujuannya sendiri tanpa memiliki kepedulian nyata terhadap perasaan atau sikap pendengar. Jadi di sini itu jatuhnya kayak monolog itu yang memiliki kekuasaan kayak gitu loh. Si komunikator monolog ini memiliki kekuasaan sehingga dia nggak peduli dengan kayak saran-saran, kritik dari si pendengar gitu, dia nggak peduli. Yang penting dia yang memegang percakapan tersebut, jadi dia yang pegang kayak gitu. Kemudian yang dialog. Nah, setelah membahas dialog ataupun monolog yang sudah dijelaskan tadi, nah ada beberapa hal untuk meningkatkan dialog dan juga mengurangi monolog. Pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Kedua, hindari kritik negatif dan juga penilaian negatif. Ketiga, biarkan saluran komunikasi tetap terbuka dengan menunjukkan keinginan untuk mendengarkan. Jadi sebisa mungkin dari menjadi pembicara itu kita tetap terbuka, saluran komunikasinya itu terbuka. Jadi kita juga mendengarkan saran dari orang lain itu juga. Kemudian keempat, mengakui keberadaan dan pentingnya orang lain. Nah, itu nyambung sama yang sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir, hindari memanipulasi percakapan untuk membuat orang itu mengatakan sesuai yang mengenai hal-hal positif tentang diri kita. Oke, kemudian ada yang terakhir ini teman-teman, mengenai prinsip turn taking atau bertukar peran, kayak perubahan dalam pertukaran peran. Nah, pembicara dan pendengar itu bertukar peran sepanjang interaksi percakapan tersebut berlanjut ataupun berjalan. Hal tersebut dicapai melalui berbagai isyarat verbal dan non-verbal yang menandakan suatu percakapan itu sendiri berubah. Jadi ada isyarat verbal dan non-verbal yang menjadi sebuah tanda ataupun simbol ketika percakapan itu berubah. Misalnya yang dari pembicara menjadi pendengar dan pendengar menjadi pembicara. Yang pertama, ada isyarat pembicara. Di sini mengatur percakapan melalui dua jenis syarat utama, yaitu mempertahankan giliran dan yang kedua ada menghasilkan giliran. Dalam kebanyakan kasus, penutur ataupun pembicara diharapkan untuk mempertahankan giliran bicara yang relatif singkat dan menyerahkan peran berbicara dengan sukarela kepada pendengar ketika diberi isyarat oleh pendengar. Dengan isyarat menghasilkan giliran, pembicara memberitahu kepada pendengar bahwa pembicara telah selesai dan ingin bertukar peran sebagai pembicara dengan pendengar ataupun sebaliknya. Di sini contohnya kalau misalnya ada penutup, ya udah sekian yang dapat saya sampaikan. Contohnya itu kayak sekian yang dapat sampaikan jika ada kritik ataupun saran. Nah, di situ otomatis si pembicara ini ingin membuka saluran komunikasi kepada orang lain, yang dimana si pembicara ini yang kemudian akan menjadi pendengar, mendengarkan saran-saran ataupun kritik-kritik dari si pembicara ataupun audiens. Kemudian setelah isyarat pembicara, ada isyarat pendengar. Mengatur percakapan dengan menggunakan berbagai isyarat. Isyarat permintaan giliran memberitahu pembaca bahwa seseorang ingin mengambil giliran sebagai pembicara. Isyarat permintaan giliran ini juga menggunakan penyampaian secara verbal maupun non-verbal. Nah, contohnya ketika ada pembicara sedang menyampaikan suatu pesan kepada pendengar, tiba-tiba ada isyarat pendengar, yaitu kayak giliran, permintaan giliran. Jadi contohnya kayak dia itu menyela ataupun kayak contohnya yaitu tadi bertukar peran sebagai si pendengar ini sebagai pembicara, yang kemudian si pembicara itu berganti peran menjadi pendengar. Kemudian yang isyarat selanjutnya ada isyarat back channeling, digunakan dalam mengkomunikasikan berbagai jenis informasi kembali ke speaker tanpa mengasumsikan peran speaker.
Isyarat ini umumnya mendukung dan juga mengkonfirmasikan berbagai pesan dengan isyarat saluran belakang. Kemudian ada 4 pesan penting di isyarat back channeling ini. Pertama, untuk menunjukkan kesepakatan ataupun ketidaksepakatan. Kedua, untuk menunjukkan tingkat keterlibatan. Ketiga, untuk mengatur kecepatan pembicara. Dan yang terakhir adalah untuk meminta suatu klarifikasi. Kemudian yang terakhir itu setelah isyarat back channeling, yang terakhir ada interupsi. Berbeda dengan isyarat saluran belakang ataupun back channeling tadi, interupsi merupakan upaya untuk mengambil alih peran pembicara. Interupsi seringkali tidak mendukung dan membingungkan. Gangguan sering diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengubah suatu topik menjadi subjek yang diketahui lebih banyak untuk menekankan otoritas orang tersebut. Nah, gangguan dilihat sebagai upaya untuk menekankan kekuasaan dan mempertahankan kontrol. Nah, misalnya dalam suatu diskusi itu ada 2 orang, di mana A ini menjadi pembicara dan B menjadi pendengar. Ketika ada A itu menyampaikan suatu hal, si B ini tiba-tiba menginterupsi ataupun menyela secara tiba-tiba. Nah, akan terjadi gangguan dalam upaya menegakkan kekuasaan ataupun mempertahankan kontrol pembicaraan si A tadi ataupun si pembicara tadi. Ya, di sini bisa dibilang kalau interupsi ini annoying ataupun kayak dibilang menjadi gangguan yang kayak gimana ya, gangguan yang paling enggak wajar lah, soalnya kayak ada orang bicara tiba-tiba diinterupsi kayak gitu. Nah, di sini pembahasan mengenai prinsip-prinsip percakapan udah selesai, mengenai 5 hal tadi: prinsip proses, kerjasama, kesopanan, dialog, dan turn taking tadi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Brian Sunny, mengenai pengungkapan percakapan, ataupun bagian kedua, yaitu pengungkapan percakapan. Oke, saya Putra Novianto Gadi Pangestu, NPM 19097098, undur diri. Stay safe teman-teman. Dadah. Oke, halo. Perkenalkan dulu ya, nama aku Antoni Brian Verniko Sani, biasa dipanggil Sani, NPM 190907078. Nah, kali ini dalam mata kuliah komunikasi interpersonal, aku ingin jelasin yaitu bagianku yang berjudul pengungkapan percakapan. Nah, dalam pengungkapan percakapan di sini aku akan membahas empat pembahasan ya. Jadi yang pertama itu mengungkapkan diri sendiri, yang kedua pengaruh pada pengungkapan diri, yang ketiga hadiah dan bahaya pengungkapan diri, dan yang keempat tuh pedoman pengungkapan diri. Oke, langsung saja. Yang pertama aku bakal jelasin tentang sebab mengungkapkan diri sendiri. Jadi pengungkapan diri itu berarti mengkomunikasikan informasi tentang diri seseorang atau diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, pengungkapan ini melibatkan setidaknya 1 orang atau lebih. Jadi ini tidak bersifat pribadi ya teman-teman. Nah, agar memenuhi syarat tersebut sebagai pengungkapan diri, informasi harus diterima dan dipahami oleh orang lain. Nah, ketika pengungkapan diri itu tidak diterima dan dipahami oleh orang lain, itu pengungkapan dirinya berarti kurang enak gitu. Nah, lalu dalam beberapa kasus pengungkapan diri ini tuh tidak terjadi di dalam tatap muka saja. Jadi pengungkapan diri itu di sini bisa terjadi dalam online. Jadi ada beberapa kasus pengungkapan diri itu yang diterima oleh ratusan atau ribuan orang. Seperti dalam jaringan Twitter, Facebook, Instagram, link ID, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita mengungkapkan diri dalam jaringan, di jaringan sosial media seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain tadi, yang merespon itu bakalan jumlahnya banyak gitu.
Lalu pengungkapan ini tuh terjadinya komunikasinya tuh tidak antar pribadi, tetapi dari dalam kelompok kecil tuh juga bisa terjadi, dalam pidato publik juga bisa terjadi, terus di acara talk show dan masih banyak lagi. Jadi ketika di dalam kelompok kecil pengungkapan diri itu bisa dilaksanakan. Lalu dalam pidato publik itu juga bisa mengungkapkan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, fakta penelitian menemukan bahwa pengungkapan diri ini dengan mendapat timbal balik terjadi lebih cepat di online ketimbang dengan interaksi tatap muka. Ya karena di dalam dunia maya itu terkadang orang responnya tuh lebih cepat gitu ya ketimbang tatap muka. Lalu ada beberapa cara pengungkapan diri. Ada beberapa cara pengungkapan diri dalam menyampaikan informasi tentang diri kita sendiri. Nah, caranya itu kita harus memeriksa perilakunya seperti yang pertama, momen terindah dalam hidup kita. Jadi, ketika kita ingin mengungkapkan diri kita harus mengingat dulu momen terindah dalam hidup kita, lalu momen yang tidak bahagia dalam hidup kita, karakteristik kepribadian yang tidak disukai kita, lalu momen yang paling memalukan, kelemahan utama kita, prasangka, kekayaan, fantasi seksual, ketakutan, lalu mitra hubungan. Jadi pengungkapan diri itu informasinya bisa diperiksa dari beberapa cara yang saya sampaikan tadi. Oke, lalu selanjutnya aku bakal jelasin tentang pengaruh pada pengungkapan diri. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi apakah diri seseorang untuk mengungkapkan atau tidak yang orang itu ungkapkan, dan juga kepada siapakah hal itu akan diungkapkan. Jadi faktornya tuh ada banyak gitu ya. Nah, faktor yang paling penting dalam pengungkapan diri kita tuh ada berjumlah ada beberapa, yaitu diri sendiri. Diri sendiri itu termasuk dalam kategori apa? Ekstrovert ataukah introvert. Lalu jika itu ekstrovert, maka pengungkapan dirinya itu lebih banyak ketimbang orang yang introvert. Lalu yang kedua, faktor yang kedua itu budaya. Budaya itu contohnya seperti saya memberikan contoh seperti orang Amerika. Jadi menurut Goodikens itu mengatakan bahwa orang Amerika itu lebih banyak mengungkapkan diri ketimbang orang Jerman, orang Inggris Raya, orang Jepang, ataupun Puerto Rico. Hal ini menunjukkan bahwa budaya cukup penting dilihat guna mengungkapkan diri. Nah, lalu jenis kelamin itu juga faktor pada pengungkapan diri. Jadi kalau misalkan pengungkapan diri itu melihat jenis kelamin itu biasanya wanita lebih sering mengungkapkan diri ketimbang laki. Jadi harus diperhatikan juga jenis kelaminnya. Lalu pendengar itu menjadi faktor yang cukup penting di dalam sini, karena seseorang cenderung terbuka kepada orang yang dia kenal dan dia cintai. Jadi ketika pendengar itu merupakan orang yang baru dan tidak dekat, biasanya pengungkapan dirinya itu akan sulit diterima dan dilakukan. Lalu yang terakhir tuh faktor tentang topik. Nah, faktor yang topik ini yang bakalan kamu pilih dan cenderung memilih topik yang lebih menguntungkan untuk diri Anda sendiri. Nah, jadi seperti contohnya tuh ada beberapa orang yang cenderung memilih topik membuka diri, memberikan informasi tentang jenis pekerjaannya ketimbang tentang berapa gajinya gitu. Jadi topiknya tuh yang sekiranya penting buat dirinya dia sendiri begitu. Jadi misalkan dia membuka informasi tentang jenis pekerjaannya. Ketika dia membuka informasi tentang jenis pekerjaannya, mungkin keuntungan yang dia dapat adalah orang lain mengetahui pekerjaannya dan bisa memakai jasa atau produk yang dia jual. Berbeda kalau dia memberikan informasi tentang gajinya. Bisa-bisa tanggapan dari pendengarnya tuh malah tidak menerima pembukaan atau pengungkapan diri dari kita sendiri.
Oke, selanjutnya aku bakal jelasin subbab yang ketiga, yaitu tentang hadiah dan biaya pengungkapan diri. Jadi penghargaan pengungkapan diri dapat membantu meningkatkan yang pertama pengetahuan diri kita sendiri, imunisasi, efektivitas hubungan, dan kesejahteraan fisiologis. Nah, pengungkapan diri ini dapat membantu memperoleh pengetahuan diri yang lebih besar tentang perspektif dari diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kita mendapat penghargaan dalam bentuk orang itu menilai selera humor kita dari orang lain. Nah, hal ini akan meningkatkan dukungan atau meningkatkan hal yang positif yang memperkuat tentang konsep diri kita. Lalu pengungkapan diri dapat membantu seseorang mencapai hubungan yang lebih dekat. Dan dalam hubungan seksual, pengungkapan ini akan meningkatkan imbalan seksual yang lebih mantap. Lalu bahaya pengungkapan diri itu datang dan memiliki potensi yang cukup besar, memiliki resiko terhadap personal, relasional, dan profesional. Nah, resiko personal atau resiko pribadi terjadi jika seseorang mengungkapkan aspek kehidupan yang sangatlah berbeda dari nilai-nilai yang orang lain ungkapkan. Hal terburuknya, kita bisa mendapat penolakan dari orang tersebut. Contohnya ketika kita melakukan pengungkapan diri tentang kesehatan kita. Misalkan kita HIV positif. Nah, itu hal terburuknya bakal terjadi penolakan. Contohnya seperti itu. Lalu resiko relasional. Nah, resiko relasional ini dapat mengancam hubungan dengan menyebabkan penurunan ketertarikan, rasa saling percaya, atau ikatan apapun yang menyatukan individu. Contohnya seperti ketika kita mengungkapkan kalau kita itu dulu mantan narapidana. Nah, jadi rasa saling percayanya tuh bisa berkurang dengan hubungan orang lain ketika kita mengungkapkan bahwa diri kita tuh seorang mantan narapidana. Lalu yang terakhir adalah resiko profesional, yang dimana mengungkapkan pandangan atau sikap politik terhadap agama yang berbeda atau kelompok ras yang mungkin membuka diri seseorang terhadap resiko profesional dan menciptakan masalah di tempat kerja. Jadi sikap politik ini tuh resiko profesional ini tuh yaitu ketika kita memiliki keterbukaan terhadap keterbukaan pengungkapan diri tentang kelompok ras yang kita amini itu kelompok ras yang paling baik timbang kelompok ras yang lainnya. Nah, ketika pendengar tersebut adalah di luar kelompok ras yang kita maksud, nah itu bakal menciptakan masalah di tempat kerja. Jadi begitu. Oke, selanjutnya pada subbab yang terakhir yaitu pedoman pengungkapan diri. Nah, pengungkapan diri itu sangat penting dan cukup rumit. Maka dari itu kita memerlukan sebuah pedoman yang ditawarkan guna memutuskan apakah dan bagaimanakah mengungkapkan diri kita. Guna menanggapi pengungkapan dari orang lain dan menolak tekanan untuk mengungkapkan diri. Ada beberapa pedoman yang bisa membantu kita. Yang pertama, mengungkapkan motivasi yang sesuai. Mengungkapkan motivasi yang sesuai itu maksudnya pengungkapan diri ini harus dimotivasi oleh kekhawatiran untuk hubungan. Untuk kekhawatiran untuk hubungan untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Hal ini bisa digunakan untuk menghindari pengungkapan diri yang bisa menyakiti pendengar. Jadi motivasinya kita mengungkapkan diri itu untuk orang lain tuh hal itu tuh menyakitkan atau enggak. Misal kalau kita contohnya nih, kita mengungkapkan diri kita kepada calon mertua. Semisal kalau kita tuh kita berselingkuh dan menyakiti anaknya kan berarti. Nah, itu kan berarti kan kita menyakiti pendengarnya yaitu
ibu mertuanya. Lalu yang kedua itu mengungkapkan secara bertahap. Jadi selama pengungkapan diri, alangkah lebih baiknya itu kita memberikan kesempatan orang lain untuk membalas dengan pengungkapan dirinya sendiri juga. Jadi pengungkapan secara bertahap ini juga bisa digunakan untuk mengukur reaksi pendengar. Ketika kita sudah melakukan pengungkapan dan reaksinya itu ternyata tidak diterima, nah maka dari itu kita tidak usah melanjutkan pengungkapan diri kita ketika reaksinya tersebut tidak diinginkan dan diharapkan. Namun jika sebaliknya yaitu reaksinya itu diinginkan dan diharapkan, maka dari itu kita bisa melanjutkan pengungkapan diri kita. Lalu yang terakhir yaitu mengungkapkan tanpa membebani diri sendiri atau orang lain. Peduli terhadap pertimbangan sepenuhnya akan berpotensi dengan reaksi dan pengungkapan diri Anda sendiri. Lalu maka dari itu sebelum kita mengungkapkan diri, alangkah lebih baik kita menimang-nimang tentang dampak bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi sebelum kita melakukan pengungkapan, alangkah lebih baiknya itu kita menimang-nimang dampaknya itu apa ketika kita sudah mengungkapkan diri kita ini kepada orang lain. Jadi begitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Sani tentang bab kedua tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab yang ketiga, yaitu percakapan sehari-hari. Nah, ada 5 yang perlu diperhatikan saat melakukan percakapan sehari-hari atau obrolan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah membuat obrolan kecil. Obrolan ringan terkadang digunakan sebagai kata pengantar untuk pembicaraan besar. Misalnya, sebelum adanya konferensi pers dengan atasan atau melakukan wawancara kerja, Anda akan terlibat dalam sebuah obrolan ringan yang dapat dilakukan. Terkadang obrolan ringan ini dapat menjadi strategi untuk kesopanan dan cara bicara yang sedikit lebih luas. Dalam menjalankan sebuah obrolan ringan, kita juga harus mengenal karakteristik dalam obrolan ringan yang terjadi saat berinteraksi. Karakteristik tersebut adalah topik tidak boleh kontroversial. Artinya topik ini tidak boleh sesuatu yang Anda atau orang lain tidak setujui. Misalkan mengenai agama satu sama lain, itu kan sebuah topik yang di luar batas kemampuan kita untuk berbicara secara luas. Nah, jika satu topik itu membangkitkan emosi yang mendalam, maka nantinya topik itu bisa menjadi seperti topik pembicaraan yang akan dibahas selanjutnya nanti saat obrolan terjadi. Nah, dalam melakukan obrolan ringan efektif, terdapat beberapa pedoman. 3 pedoman ini harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu menjadi positif. Menjadi positif itu adalah dengan cara membangun citra positif terhadap lawan bicara, agar apa yang diobrolkan nantinya dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, ada peka terhadap isyarat. Obrolan ringan tentunya akan berjalan sangat singkat. Nah, karena itu obrolan yang dapat berlanjut dengan jangka waktu yang panjang ini akan menghasilkan sebuah tanda-tanda yang harus kita mengerti untuk memulai sebuah obrolan yang menjadi yang lebih ke intinya, kita mau ngomong apa gitu loh. Nah, terus yang ketiga atau yang terakhir itu menekankan persamaan daripada perbedaan. Ini adalah salah satu cara agar apa yang menjadi topik pembahasan bukan menjadi obrolan ringan yang bersifat kontroversial, seperti yang tadi saya bilang, mengenai perbedaan agama atau perbedaan misalnya pemilihan presiden kemarin gitu. Lalu yang kedua ada membuat perkenalan. Nah, membuat perkenalan diri sendiri atau orang lain seringkali menciptakan kesulitan atau kerumitan yang kompleks karena tertimpa oleh fakta-fakta sederhana
bahwa semua situasi itu unik adanya. Nah, waktu yang tepat dalam memperkenalkan diri atau menggunakan timing yang tepat untuk memperkenalkan diri itu akan membuat kesan seseorang mempengaruhi bagaimana nantinya hubungan itu akan terjadi. Apakah orang ini akan tertarik dengan Anda atau malah merenggangkan hubungan Anda ada dengan lawan bicara Anda nantinya. Nah, kedua individu yang nantinya akan saling bertukar informasi akan mengaruhi keintiman yang terjalin di antara keduanya, sehingga apa yang harus orang lain ketahui tentang kita itu cukup hanya sekedar informasi yang bersifat ringan-ringan saja, disampaikan sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Jangan melenceng dari informasi yang kita ketahui nanti, karena akan berpengaruh terhadap bahan obrolan yang akan terjadi nantinya. Lalu yang ketiga adalah membuat alasan. Nah, alasan adalah penjelasan yang dirancang untuk mengurangi reaksi negatif terhadap apa yang sudah kita katakan atau kita perbuat. Tujuan dari membuat alasan sendiri itu adalah mempertahankan citra positif seorang individu yang berkaitan. Nah, motif utama untuk membuat alasan adalah mempertahankan harga diri kita atau mempertahankan diri seorang individu untuk memproyeksikan citra positif kita kepada orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, alasan juga merupakan upaya untuk mengurangi stres yang diakibatkan dari cara orang menawarkan alasan yang baik agar dapat diterima di lingkungan masyarakat, sehingga mengurangi reaksi negatif dan selanjutnya juga bisa mengurangi potensi kinerja buruk dari seorang individu. Karena kalau misalnya seorang individu itu dicap buruk di lingkungannya, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi mentalnya, kondisi pekerjaannya juga, dan malah membuat renyah semua yang ada di hadapannya. Nah, yang keempat ada meminta maaf. Nah, permintaan maaf ini dilakukan sebagai ungkapan penyesalan atau kesedihan karena telah mengatakan dan berbuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan pada situasi saat itu. Nah, misalnya dalam penggunaan populer, permintaan maaf mencakup pengakuan atas kesalahan yang terkadang kesalahan tersebut diakui secara eksplisit dan kadang juga dengan implikasi-implikasi yang ada di sekitar. Nah, dalam hal ini permintaan maaf berguna untuk dua hal. Yang pertama untuk memperbaiki hubungan dengan lawan kita berinteraksi, dan kedua adalah memperbaiki reputasi orang yang telah berbuat salah. Jika dalam sebuah hubungan terjadi kesalahan, maka permintaan maaf akan membantu kita untuk mengatasi kesalahan yang ada dan mempelajari apa yang seharusnya kita lakukan untuk dapat mengurangi kesalahan yang ada kemarin atau saat terjadi sebuah peristiwa yang kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah memuji atau pujian. Pujian itu adalah sebenarnya sebuah pesan atau ucapan selamat yang berguna seperti semacam lem interpersonal, atau bisa dibilang salah satu cara untuk mengikatkan diri dengan individu lainnya. Tujuan penting lain dari sebuah pujian itu adalah mempengaruhi orang lain. Tetapi pujian juga telah terbukti mempengaruhi jenis perilaku lainnya. Misalnya ketika seorang pelayan memuji pengunjung pada pilihan menu mereka, itu kan mereka kayak secara tidak langsung mereka meminta bayaran lebih atau tip yang biasanya disebut, karena pujian yang mereka berikan itu kepada para pelanggannya. Pujian tanpa syarat adalah sebuah pesan yang murni positif. Pujian yang dilakukan di belakang atau biasanya kita ngomongin orang di belakang itu sebenarnya itu adalah sebuah penghinaan yang terjadi sebagai sebuah samaran atau sebuah pujian itu. Nah, kadang lebih sulit memberikan pujian terhadap satu karya atau sesuatu hal yang bagus untuk merespon tanpa ketidaknyamanan atau rasa malu yang berlebih. Nah, yang terakhir ada memberi saran.
Nah, saran paling baik dipandang sebagai suatu proses memberi saran atau saran kepada orang lain sedang melakukan sebuah kegiatan. Biasanya menghasilkan perubahan, karena dengan nasihat atau saran yang kita berikan kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan kognisinya akan berjalan dan mereka akan berpikir lebih panjang lagi untuk melakukan sebuah tindakan. Terkadang saran berfungsi untuk mendorong seseorang untuk tetap dengan apa yang ia pikirkan atau ia lakukan selama ini. Nah, salah satu jenis nasihat atau saran bentuknya adalah meta advice. Setidaknya meta advice itu bisa kita identifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu untuk menjelajahi opsi dan pilihan. Nah, ini tuh jenis nasihat yang berfokus pada membantu orang untuk menjelajahi opsi yang tersedia. Jadi kita nggak perlu gegabah saat mengambil keputusan. Kita pasti punya 2 atau 3 pilihan. Nah, kita bisa mengikuti meta advice ini. Terus yang kedua ada untuk mencari seorang ahli. Jika dihadapkan dengan permintaan tentang subjek, Anda akan mengerti sedikit tentang nasihat atau sering mencari nasihat kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Untuk menunda keputusan. Terus yang ketiga atau yang terakhir, untuk menunda keputusan. Nah, jika diminta saran tentang keputusan yang ada tidak harus dibuat segera. Jadi kita tuh harus mengikuti apa yang ada di pikiran kita juga, atau saran yang telah diberikan orang lain untuk membuat sebuah keputusan. Nah, tapi dengan menunda keputusan itu, kita juga menambah informasi tambahan yang bisa kita kumpulkan. Nah, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.